Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Neni or Mr. Neni. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Ya, pasti kalian tahu semuanya ya apa yang disebut dengan simple present. Sebetulnya tenses itu semuanya ada 16 ya. Nah, dimana dalam ke-16 tersebut yang pertama adalah simple present. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama sekarang adalah simple present dulu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan satu persatu kalau sudah beres simple present ya. Oke. Yang disebut dengan simple present itu adalah suatu kejadian atau kegiatan atau perbuatan yang dilakukan pada saat ini juga. Dan itu juga merupakan suatu kebiasaan ya yang dilakukan pada saat itu juga atau pada hari ini juga gitu ya. Dalam simple present tidak ada kaitannya dengan yang namanya waktu yang berlalu atau waktu yang akan berlangsung gitu ya. Di sini dalam simple present kita hanya berbicara tentang masa sekarang ya atau saat ini juga gitu ya. Nah, di mana dalam simple present tersebut ada dua pola kalimat atau pattern ya. Di mana yang pertama itu adalah pola kalimat ya nominal, yang kedua adalah verbal. Di dalam pola kalimat nominal itu hanya ada yang namanya to be ya. To be dalam simple present itu hanya ada 3, yaitu are, miss ya, atau is, are itu ya. Are digunakan untuk subjeknya I, are untuk digunakan subjeknya you, they, dan she digunakan untuk orang ketiga tunggal yaitu she, he, it gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang namanya kata kerja. Jadi dalam satu kalimat nominal tersebut tidak ada atau tidak boleh menggunakan kata kerja gitu ya. For example, contohnya I'm an English teacher ya. Jadi yang artinya saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Berarti sampai sekarang saya masih menjadi seorang guru bahasa Inggris juga gitu ya. Nah, itu terus misalkan suatu kebiasaan misalkan suatu suatu kebiasaan, misalkan I'm tired after study hard gitu ya. Saya lelah setelah belajar gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kalimat yang termasuk nominal gitu ya. Jadi dalam kalimatnya itu pokoknya tidak boleh ada kata kerja atau verb gitu ya. Terus yang kedua adalah verbal ya. Pola kalimat verbal di mana dalam kalimat tersebut tidak ada to be. Jadi sebaliknya dari yang tadi gitu ya. Kalau tadi tanpa verb, kalau sekarang di kalimat verbal itu tanpa to be gitu ya. Jadi setelah subjek itu harus ada verb atau kata kerja gitu ya. Nah, selain setelah subjek itu harus kata kerja dan tidak boleh diikuti oleh to be juga gitu ya. Jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah penggunaan atau penggunaan akhiran s dan is, di mana s dan is itu digunakan untuk orang ketiga tunggal dan disimpan di dalam kata kerja tersebut. Contoh, for example, she writes. Nah, di sana pakai s ya, karena kenapa? Karena subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal. Jadi, untuk akhiran s atau is digunakan untuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu siapa? Yaitu she, he, it. Nah, itu orang ketiga tunggal gitu ya. She writes a letter. Nah, di sana write-nya itu kan kalau misalkan dalam kamus itu tidak pakai s ya. Nah, berhubung ini di sini kita sedang menjelaskan tentang simple present ya. Jadi dalam kalimat verbalnya itu harus memakai akhiran s atau is kalau subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal gitu ya. Atau misalkan selain contoh tersebut, he plays a
badminton. Nah itu ya, dia bermain badminton. Dianya itu mau laki-laki mau perempuan, pokoknya orang ketiga tunggal ya, yang disebut dengan she, he, dan it itu ya. Terus apa namanya, yang tanpa s contohnya seperti ini. I study hard in my room ya, saya belajar keras di ruanganku atau di kamarku. Nah itu ya. Selain kalian harus hafal, harus bisa membedakan mana yang kalimat nominal, mana yang kalimat verbal ya, kalian juga harus harus tahu yang namanya perbedaan antara adjektif, noun ya, dan juga adverb gitu ya. Nah di sini dalam simple present ada kata bantunya juga. Kata bantu dalam simple present itu hanya ada dua, yaitu do dan does ya. Do digunakan untuk subjeknya you, I, you, we, they. Sementara kata bantu does digunakan untuk orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it gitu ya. Selain kalian harus mengetahui, harus memahami pola kalimat nominal dan verbal, kalian juga harus tahu vocabulary-nya gitu ya. Jadi tanpa kalian sadari, kalian tidak tahu apa artinya vocabulary yang ada dalam kalimat tersebut, kalian tidak bisa membuat sebuah kalimat dengan bagus dan benar gitu ya. Nah yang terakhir ada yang namanya kata keterangan waktu dalam simple present ya. Kata keterangan waktu ini sangat penting ya dalam kalimat simple present. Jadi harus menggunakan kata keterangan waktunya kalau perlu, kalau tidak juga sih tidak apa-apa gitu ya. Contoh kata keterangan waktunya itu ada at Sunday, at 5 o'clock, twice a week ya, twice a day, twice a month, twice year. Nah itu ya, right now, now gitu ya, just now. Nah itu yang disebut dengan kata keterangan waktu dalam simple present gitu ya. Kalau misalkan lebih bagusnya itu kalian harus menggunakan kata keterangan waktu ya supaya jelas gitu. Ini yang disebut dengan simple present karena selain dilihat dari to be-nya, selain dilihat dari kata kerjanya, selain dilihat dari penggunaan s atau is-nya, juga ada kata keterangan waktunya. Jadi beda antara keterangan waktu dalam simple present beda dengan keterangan waktu dalam simple past tense gitu ya. Okay, I think it is enough for this time. I think it is very easy to understand ya. Saya pikir itu mudah untuk dipahami ya, dalam simple present itu yang paling mudah menurut saya gitu ya. Tapi mudah-mudahan kesananya kalian bisa memahami semua tenses yang saya jelaskan gitu ya. Dan jangan lupa kalian harus comment and like dan juga subscribe di bawah ini. Okay, see you next time. Assalamualaikum.